Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan teladan kita, panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa mengendurnya. Jadi Nabi ingin memberitahu kepada kita bahwa kita ini manusia, punya karakter yang berbeda dengan malaikat dan jin. Kalau malaikat, imannya itu tetap, dia terus menetap begitu saja. Jadi kalau Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan terus lakukan sampai hari kiamat. Dan tidak ada malaikat mengeluh, karena Allah telah ciptakan mereka tanpa dibarengi rasa lelah, dan tidak ada hawa nafsu yang membuat semangat beribadah mereka mengandur. Jadi iman malaikat itu menetap begitu saja. Sedangkan imannya jin atau setan, iman ini kepercayaannya kepada Allah itu semakin menurun, semakin mengkhawatirkan, bahkan pada titik yang paling lemah. Itulah imannya jin atau setan. Sedangkan kita manusia, Allah berikan kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang semangat. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Seperti Ramadan ini, begitu hebatnya orang beribadah, orang sanggup kadang berjamaah solat subuh sebulan, tapi begitu masuk bulan Syawal sudah tidak kelihatan lagi, hilang semangat. Dan ini sifat manusia. Dan Nabi mengakui ini. Apa kata Nabi? Likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu ada masa-masa jenuh, masa mengendur. Jadi manusia itu tidak terus-terusan semangat. Bahkan ini terjadi pada diri Nabi sekalipun. Artinya kalau Nabi sudah lelah pada suatu amalan, dia akan berpindah ke amalan yang lebih ringan lagi. Nah, hal ini wajar terjadi pada diri kita. Nah, kita lihat di bulan suci Ramadan ada orang begitu luar biasa. Salat zuhur berjamaah, asar berjamaah, disambung qiyamul lail, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi begitu keluar dari Ramadan, dia mengalami masa kemunduran. Nah, inilah yang disebut masa-masa futur, masa-masa jenuh beribadah. Syekh Sulaiman membagi futur itu dalam 3 model. Yang pertama, ada model orang semangat beribadah, sudah beribadah semangatnya luar biasa, tapi begitu keluar dari Ramadan langsung hilang begitu saja, hancur beribadah. Padahal Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Orang kalau berhasil dalam pendidikannya itu kelihatan sesudah diwisuda. Tapi ada orang yang mendapatkan pendidikan, tetapi sudah mendapatkan pendidikan, sudah diwisuda tidak kelihatan lagi. Nah, seperti ini juga Ramadan kita. Sudah Ramadan hancur begitu saja, hancur beramal. Inilah yang disebut masa-masa. Inilah yang disebut masa-masa mundur. Ini kemungkinan besar Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sesudah Ramadan itu bersambung dengan kebaikan atau tidak. Kalau tidak bersambung dengan kebaikan, kemungkinan besar Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahu kita solat kita diterima oleh Allah atau tidak? Lihat sesudah solat itu sesuai dengan target atau tidak. Maka Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sesuai dengan target, maka
solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang tidak menghentikan ibadah yang sudah dia biasakan di bulan suci Ramadan, dia tidak hentikan. Barang siapa yang menghentikan amal ibadah yang sudah dia biasakan di bulan suci Ramadan, dia hentikan begitu saja, kemungkinan besar Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Ada orang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang orang yang beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Apa kata Hasan Al-Basri? Bi'sal qaumil ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum yang hanya mereka kenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Seolah-olah Allah itu hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan sudah tidak ada Tuhan lagi. Padahal para ulama telah menjelaskan, jadilah orang-orang yang jadilah hamba yang sebenar-benarnya. Jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya kita disuruh untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Dan sebaik-baiknya amal itu dilakukan terus-menerus, istiqomah. Nabi kalau sudah melakukan amalan dia akan istiqomah. Dan istiqomah ini luar biasa. Apa kata ulama? Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih besar dari 1000 karamah yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi istiqomah, kita disuruh untuk istiqomah melakukan amal ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi sepanjang hidup kita untuk beristiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan meninggalkan pesan dan kesan. Apa pesan dan kesan yang dapat kita ambil pada Ramadan tahun ini? Yang pertama, al-ibratu bil hawat. Bahwa pelajaran itu dilihat akhirnya. Kalau Ramadan itu dibagi menjadi 3, 10 awal, 10 pertengahan dan 10 akhir, maka 10 terakhir adalah 10 yang terbaik dalam bulan suci Ramadan. Dari sini ada kaidah al-ibratu bil hawat. Bahwa pelajaran itu dilihat akhirnya. Yang kedua, kata Syekh Sulaiman bin Umar, model yang kedua, ada orang mengalami kemunduran tapi dia tidak hancur begitu saja, walaupun tidak sesempurna seperti bulan Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan dia baca Al-Quran 1 bulan bisa khatam 5 kali, di luar Ramadan dia tetap baca Al-Quran walaupun cuma sekali khatamnya. Artinya dia tidak sehebat bulan suci Ramadan, tapi masih terjaga amal-amalnya. Yang ketiga, model yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Umar, model yang ketiga, begitulah Ramadan, begitulah dia beramal di luar Ramadan. Artinya sama, di bulan Ramadan dia melakukan seperti itu, di luar Ramadan juga dia melakukan seperti itu. Ini orang sudah masuk jalur istiqomah, dan orang seperti ini tidak banyak. Seperti apa di bulan suci Ramadan, seperti itulah ia beramal di bulan suci Ramadan. Dari 3 model ini mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Jangan menjadi hamba Ramadan. Jadilah hamba yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Artinya kita disuruh untuk menyembah Allah itu sampai mati. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi untuk beribadah selama-lamanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.